Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manga Black Clover chapter ke-326 sekarang telah rilis. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini seperti biasa saya akan membuat pembahasannya. Serangan yang dilancarkan oleh Yuno di akhir chapter lalu memang gagal. Karena kapak yang terbuat dari sihir roh anginnya berhasil dihancurkan dengan sekali pukulan oleh Lucifero. Dan mengejutkannya, ternyata serangan yang Yuno lancarkan di akhir chapter lalu tersebut merupakan serangan terakhir yang bisa dia lakukan dalam pertempuran ini. Sebab di halaman pertama dari manga Black Clover chapter ke-326 ini, Yuno langsung diperlihatkan tumbang setelah mode Spirit Death-nya memudar. Yang itu artinya sejak awal dia telah menyadari kalau cuma sampai disinilah batas kekuatan yang dia miliki. Makanya dia memutuskan untuk mempercayakan semuanya kepada Yami, orang yang telah menerima pedang ciptaan William. Soalnya sihir terakhir yang diaktifkan oleh Yuno sebelum kesadarannya menghilang sepenuhnya adalah sihir bintang yang dia gunakan untuk memindahkan Yami supaya dapat memberikan serangan kejutan kepada Lucifero. Dan serangan kejutan yang dilancarkan oleh Yuno itu juga berhasil. Soalnya tebakan Lucifero salah tentang arah serangan yang akan datang kepadanya. Sebab di akhir chapter lalu Lucifero mengira kalau serangan yang akan mengarah kepadanya kalau tidak dari kanan berarti dari kiri. Tapi ternyata dua bintang di sisi kiri dan kanannya tersebut hanyalah untuk pengecoh. Lantaran serangan Yami malah datang dari arah belakangnya. Memang benar rencana Yuno berhasil mengecoh Lucifero, yang membuat Yami serta Nuts bisa menyusup ke belakang sang Raja Iblis tersebut. Dan serangan gabungan dari kedua orang ini kalau menurut saya juga sangatlah memukau. Karena Nuts dapat meniru gerakan, serangan, pedang, serta sihir milik Yami. Dan dengan sihir combo bernama Doppelganger inilah Yami serta Nuts berencana melancarkan serangan mereka berdua yang sangat identik ke arah Lucifero. Akan tetapi sayangnya meski rencana Yuno, Yami serta Nuts sudah sangat sempurna, hal itu rupanya masih belum cukup untuk melawan sang Raja Iblis ini. Sebab walaupun mendapat serangan kejutan dua orang sekaligus dari arah belakang, Lucifero masih dapat menanganinya dengan sangat mudah. Caranya adalah dengan menumbuhkan dua tangan baru di bagian belakang bahunya. Dan dua tangan baru itu menariknya oleh Lucifero tidak digunakan untuk menahan serangan yang mengarah kepadanya. Melainkan dia pakai sebagai sarana untuk menyerang Yami serta Nuts. Makanya pada chapter ini serangan kapten serta wakil kapten Black Bull tersebut harus berakhir gagal. Lantaran sebelum tebasan pedang mereka mengenai sasaran, dada Yami serta Nuts terlebih dulu harus tertembus oleh dua tangan baru milik Lucifero. Sejujurnya saya sangat terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Lucifero ini. Soalnya saya sama sekali tidak pernah menduga kalau Lucifero dapat menumbuhkan dua tangan tambahan pada tubuhnya. Yang itu artinya kalau Lucifero bisa menumbuhkan dua tangan tambahan dengan mudahnya, itu berarti dia juga memiliki kemampuan meregenerasi tubuhnya yang terluka. Yang hal itu sepertinya memang benar. Karena jika kalian perhatikan tanduk Lucifero yang sebelumnya terpotong oleh Asta sekarang telah pulih seperti sedia kala. Namun ada kemungkinan Lucifero hanya bisa meregenerasi tubuhnya ketika dia menggunakan wujudnya yang sekarang. Sebab sebelum berubah wujud sampai beberapa chapter, tanduk Lucifero tetap terpotong. Dan baru setelah dia menggunakan wujudnya yang sekarang inilah terlihat tanduknya pulih seperti sedia kala. Itu berarti untuk dapat mengalahkan Lucifero akan menjadi semakin sulit lagi. Soalnya ketika dia tidak ditunjukkan bisa meregenerasi tubuhnya saja, sudah sangat sulit untuk melukainya walaupun hanya sedikit saja. Karena memang sampai sekarang cuma dua orang saja yang berhasil melukai Lucifero, yaitu Yami dengan sihir kegelapan yang dibantu oleh pedang yang tercipta dari sihir pohon dunia milik William, serta Asta dengan kekuatan anti sihir dan pedang Demon Slayer-nya. Bisa dikatakan sekarang tidak ada lagi yang dapat membantu Asta. Pasalnya saat ini Yuno memang telah tumbang, sedangkan Yami serta Nuts terluka amat parah di bagian dadanya. Dan kesempatan sebesar itu tentunya tidak akan disia-siakan oleh Lucifero. Pasalnya sejak awal keinginannya yang ingin membunuh Asta selalu saja terhalang akibat terus ada orang yang melindunginya. Dan menariknya ketika pukulan Lucifero tengah mengarah kepada Asta, dia tiba-tiba malah melihat kenangan milik Ribe.
Mulai dari pertama kali dirinya baru sampai ke dunia manusia, pertemuannya dengan Lysita, kebahagiaannya ketika bersama dengan Lysita, sampai tewasnya Lysita di tangan Lucifero dan Ribe dimasukkan ke dalam grimoire berdaun 5. Dan setelah melihat semua itulah akhirnya Asta juga dapat mengetahui alasan kenapa Ribe bisa memiliki kekuatan anti-magicnya. Yaitu alasannya karena selama bertahun-tahun berada di dalam grimoire berdaun 5, Ribe secara terus-menerus selalu mengutuk para iblis jahat. Dan yang terutama adalah Lucifero. Jadi karena kebenciannya kepada para iblis inilah yang mengakibatkan kekuatan anti-magic bangkit supaya Ribe dapat membalaskan dendamnya. Memang benar Ribe sangat membenci dan tidak akan pernah dapat memaafkan para iblis yang dulu sudah menyiksanya serta Lucifero yang telah membunuh Lysita. Akan tetapi bukan cuma mereka saja yang amat dibenci dan tidak dapat dimaafkan oleh Ribe. Sebab dia juga sangat menyalahkan dirinya sendiri atas kematian Lysita. Pasalnya, menurut Ribe, jika saja dirinya mempunyai sihir dan kuat, maka Lysita tidak harus kehilangan nyawanya. Dan jika dia tidak bertemu dengan Lysita, maka Lysita juga tidak akan meninggal. Maka dari itu, Ribe menyalahkan dirinya sendiri atas kematian Lysita. Pada chapter ini, kita memang diperlihatkan dengan sebuah adegan yang sangat mengharukan. Karena di manga Black Clover chapter ke-326 ini kita ditunjukkan dengan sebuah adegan di mana Ribe yang tengah menangis terseduh-seduh sambil mengucapkan permintaan maaf kepada Lysita. Dan kesedihan Ribe ini kalau menurut saya sangatlah wajar. Sebab selain kecewa akan dirinya sendiri, Ribe juga bersedih lantaran merasa tidak mampu untuk membalas dendam kepada Lucifero. Dan di saat itulah peran Asta dimulai. Sebab saat melihat iblis yang sudah ia anggap saudaranya itu bersedih, Asta pada chapter ini langsung berusaha untuk menghiburnya. Dengan cara mengatakan kalau bukan cuma Ribe saja yang banyak menghadapi cobaan. Pasalnya hidup Asta dulunya memang penuh dengan cobaan karena menjadi satu-satunya orang yang tidak memiliki sihir. Tapi Asta tetap mensyukuri hal tersebut. Lantaran dengan cobaan itulah akhirnya dia bisa bertemu dengan Ribe. Dan pada chapter ini pula tidak lupa Asta juga mengucapkan terima kasih kepada Ribe. Sebab menurut Asta kalau cuma dirinya sendiri dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tapi dengan melakukannya bersama Ribe dia bisa bertarung dan semakin lama menjadi semakin kuat lagi. Ribe tentunya sangat terharu ketika mendengar apa yang diucapkan oleh Asta. Karena kemungkinan Ribe tidak pernah menyangka kalau Asta akan sangat peduli serta mengkhawatirkannya. Dan setelah itulah akhirnya Ribe sadar kalau dia sekarang tidak lagi sendirian. Sebab di sampingnya ada Asta yang dapat membantu serta menemaninya di dalam keadaan seperti apapun. Entah itu dalam keadaan bahagia ataupun dalam keadaan duka. Setelah Ribe tidak lagi menyalahkan dirinya sendiri dan juga tidak bersedih lagi, pertarungan pun akhirnya dimulai kembali. Dan ternyata saat Asta melihat kenangan masa lalu serta menghibur Ribe itu di dunia nyata cuma terjadi dalam waktu sekejap saja. Sebab semua itu terjadi ketika Lucifero akan memukul Asta. Dan berakhir setelah Asta berhasil menahan pukulan Lucifero dengan pedang Demon Slasher-nya. Akan tetapi yang menarik dari kejadian ini adalah setelah Asta berhasil menahan pukulan Lucifero, wujud mode Devil Union-nya juga terlihat mengalami perubahan. Dan yang paling mencolok dari perubahan wujud mode Devil Union ialah bertambahnya jumlah tanduk milik Asta. Pasalnya sekarang tanduk Asta menjadi 5 karena bertambah 1 yang tumbuh tepat di tengah keningnya. Dan ada satu lagi perubahan yang terlihat sekarang dalam mode Devil Union milik Asta. Yakni lambang Clover di dadanya masih lengkap berjumlah 5 daun. Memang benar ketika Asta menggunakan mode Devil Union-nya di dadanya akan ada lambang Clover berdaun 5. Namun perlu kalian ingat jumlah lambang Clover itu juga merupakan penanda waktu seberapa lama Asta dapat mempertahankan mode Devil Union-nya. Dan karena sebelumnya sisa waktu penggunaan mode Devil Union dikatakan tinggal 2 menit lagi yang tersisa, jadi seharusnya jumlah Clover di dada Asta hanya tertinggal 2 saja. Tapi sekarang jumlah Clover itu masih lengkap berjumlah 5 daun. Dan kalau menurut saya ada kemungkinan 2 perubahan yang bisa kita lihat sekarang itu bisa menjadi sebuah tanda kalau mode Devil Union Asta telah mencapai kesempurnaannya. Soalnya seperti yang kalian tahu sendiri sebelumnya Nuts memang pernah mengatakan kalau mode Devil Union Asta masih belum sempurna. Makanya dia cuma bisa menggunakan mode Devil Union dalam waktu yang singkat.
Dan mungkin penyebab kenapa tiba-tiba mode Devil Union milik Asta bisa sempurna lantaran telah terjalinnya tali persaudaraan yang sangat kuat antara dirinya dengan Ribe. Karena memang berubahnya bentuk mode Devil Union terjadi setelah Asta serta Ribe di dunia alam bawah sadarnya saling mengakui satu sama lainnya. Mungkinkah benar perubahan wujud Asta ini menandakan telah sempurnanya mode Devil Union milik Asta? Ya, siapa yang tahu? Karena memang untuk sekarang belum ada penjelasan apapun mengenai masalah yang satu ini. Saat mode Devil Union Asta mengalami perubahan wujud, dia memang dengan cukup mudah berhasil menahan pukulan yang dilancarkan oleh Lucifero. Yang itu artinya sekarang kekuatan Asta sekali lagi menjadi semakin kuat. Soalnya sebelumnya dia memang tidak bisa melakukan itu. Dan pada chapter ini pula, Asta juga terlihat menjadi sangat marah setelah mengetahui fakta kalau Lucifero dulu telah membunuh ibu dari saudaranya. Oleh sebab itu, dia tidak akan pernah memaafkan Lucifero dan akan menuntut balas dengan cara membunuhnya. Cuma sayangnya, untuk saat ini Asta belum mengetahui kalau Lisita bukan cuma ibu angkat dari Ribe saja, dan melainkan juga ibu kandungnya. Karena jika dia tahu hal itu, pastinya Asta akan menjadi semakin murka lagi. Kira-kira akan seperti apakah nantinya duel 1 lawan 1 antara Lucifero dengan Asta yang telah mendapatkan wujud baru mode Devil Union-nya? Apakah Asta serta Ribe akan bisa mengalahkan Lucifero? Kalau bisa, kira-kira bagaimanakah caranya? Dan akan sekuat apakah Asta saat menggunakan wujud baru mode Devil Union-nya itu? Penasaran bukan? Karena jujur saja kalau saya sendiri sangat penasaran. Akan tetapi mau bagaimana lagi, walau penasaran saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab setelah Asta mendapatkan mode Devil Union dengan wujud baru, manga Black Clover chapter ke-326 ini harus berakhir. Jadi yang bisa saya lakukan sekarang ialah walau penasaran hanya menunggu kelanjutan jalan ceritanya setelah chapter selanjutnya rilis. Nah, itulah yang dapat saya bahas dari manga Black Clover chapter ke-326 ini. Kalau menurut kalian kejadian manakah yang paling menarik? Tinggalkan komentar kalian ya.